Ada sebuah kisah yang belakangan ini diam-diam menyentuh banyak hati. Bukan kisah tentang kejayaan, bukan tentang penghargaan atau panggung gemerlap, tapi tentang seorang ayah berusia 71 tahun yang berjalan masuk ke gedung Polda Metro Jaya. Bukan karena ia pelaku kejahatan, bukan karena ia tersangka, tapi karena ia merasa tidak punya pilihan lain selain mencari keadilan lewat jalur hukum. Pria itu bernama Gideon Tengker. Nama yang mungkin tidak semua orang kenal. Tapi bagi yang mengikuti dunia hiburan Indonesia, ia adalah musisi senior yang sudah lama berkiprah. Dan yang mungkin lebih banyak orang tahu, ia adalah mertua Raffi Ahmad, ayah kandung dari Nagita Slavina dan Cha-Cha Tengker. Selasa 19 Mei 2026. Gideon Tengker datang ke Polda Metro Jaya untuk menanyakan perkembangan laporan hukum yang pernah ia ajukan. Di depan para wartawan yang menunggunya, ia bicara pelan, tapi setiap katanya terasa berat. Bukan soal hukum yang pertama kali ia ceritakan, tapi soal telepon yang tidak pernah diangkat. Nggak tahu dengan alasan apa mereka tidak pernah mau jawab telepon saya. Dari Cha-Cha, Gigi, Raffi. Hanya Lala saja yang saya sering telepon, katanya. Bayangkan itu sejenak. Seorang ayah yang menelepon anaknya dan tidak ada yang mengangkat. Bukan sekali, bukan dua kali, tapi berulang kali selama 4-5 bulan terakhir. Ia bahkan sudah menduga apa yang terjadi. Kayaknya seperti itu, diblokir. Dengan tidak mau jawab saja, itu sudah blokir dong ya. Ujarnya dengan nada yang sulit untuk tidak terasa menyayat. Bagi sebagian orang, itu mungkin terdengar seperti angka. Tapi coba rasakan. 4-5 bulan, seorang ayah tidak bisa bertegur sapa dengan anak-anaknya. Tidak tahu kabar mereka. Tidak tahu apakah mereka baik-baik saja. Gideon Tengker bukan sedang mengeluh sembarangan. Ia menjelaskan dengan tenang bahwa komunikasi dengan keluarga besarnya memang sudah lama terputus. Dan di balik kebisuan itu, ada luka yang sudah mengendap cukup lama. Tapi yang mengharukan, di tengah semua itu, Gideon Tengker tidak menyerah. Meski hubungan keluarga kami sedang renggang, saya masih berharap keadaan bisa membaik. Saya tunggu telepon mereka, katanya. Dan kemudian ia melanjutkan dengan kalimat yang sederhana, tapi terasa sangat dalam. Untuk Gigi, Cha-Cha, tolong telepon bapaknya. Untuk baik-baik semuanya. Bukan untuk apa-apa. Bukan untuk apa-apa. Bukan untuk menang. Bukan untuk mempermalukan. Bukan untuk menuntut ini dan itu. Hanya ingin bicara. Hanya ingin tahu kabar. Hanya ingin tahu anaknya masih mau mengakui bahwa ia ada. Di tengah kebuntuan itu, Gideon Tengker masih melihat satu celah harapan. Ia menyebut nama Raffi Ahmad, menantunya, sebagai sosok yang ia nilai bisa bersikap netral di tengah konflik ini. Seseorang yang mungkin bisa menjadi jembatan, bisa membantu mencairkan suasana yang sudah lama membeku. Ya, saya berharap Raffi bisa menjembatani. Saya maunya baik-baik saja, ungkapnya. Kalimat yang sangat manusiawi dari seorang ayah yang lelah berperang, bahkan tidak ingin berperang sejak awal. Tapi, lalu apa yang sebenarnya melatar belakangi semua ini? Konflik dalam keluarga besar ini ternyata bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul. Ada akar yang panjang. Ada luka lama yang belum pernah benar-benar sembuh. Kedatangan Gideon Tengker ke Polda Metro Jaya hari itu bukan yang pertama. Ia sebelumnya sudah mengajukan laporan hukum, sebuah laporan yang berkaitan dengan sesuatu yang sangat besar bagi hidupnya. Laporan tentang dugaan pemalsuan dokumen perceraian. Laporan itu ia ajukan terhadap Rieta Amelia, mantan istrinya, ibu dari Nagita Slavina dan Cha-Cha Tengker. Kehadiran saya untuk menanyakan perkembangan laporan dugaan pemalsuan dokumen perceraian yang sebelumnya saya layangkan terhadap Rieta Amelia. Masalah ini berkaitan dengan laporan yang dibuat sejak Januari 2024, terang Gideon. Dan inilah bagian yang paling mengejutkan dari seluruh cerita ini. Gideon Tengker mengaku, ia baru mengetahui status perceraiannya beberapa tahun setelah putusan pengadilan keluar. Bayangkan itu, seseorang bisa saja tidak tahu bahwa pernikahannya sudah secara resmi diputus oleh pengadilan.
Dan ketika akhirnya ia tahu, yang ia temukan bukan hanya fakta pahit tentang perceraian itu sendiri, tapi juga berbagai hal yang ia curigai tidak beres dalam prosesnya. Ia menduga ada tanda tangan yang tidak sah. Ia menduga ada alamat pemanggilan sidang yang sengaja tidak sesuai kenyataan, sehingga ia tidak pernah tahu ada persidangan yang berlangsung, tidak pernah bisa hadir, tidak pernah bisa membela dirinya. Saya menduga ada kejanggalan dalam proses perceraian di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, termasuk soal tanda tangan dan alamat pemanggilan sidang, ujarnya. Kejanggalan yang, jika benar terbukti, bukan hanya soal dokumen, tapi soal hak seseorang yang dirampas diam-diam. Hingga saat ini, baik pihak Nagita Slavina maupun Caca Tengker belum memberikan tanggapan publik atas laporan dan pernyataan sang ayah. Kasus ini masih bergulir, proses hukum masih berjalan. Dan di tengah semua itu, seorang pria tua masih duduk menunggu, berharap ada nama yang muncul di layar ponselnya. Nama yang ia kenal bahkan sebelum mereka lahir ke dunia. Cerita Gideon Tengker ini bukan sekedar berita hiburan, bukan sekedar konflik keluarga selebriti yang ramai diperbincangkan lalu dilupakan begitu saja. Di baliknya ada pertanyaan yang jauh lebih besar tentang bagaimana sebuah keluarga bisa sampai di titik ini, tentang bagaimana seorang ayah bisa merasa begitu jauh dari anak-anaknya sendiri, tentang bagaimana hukum kadang menjadi satu-satunya jalan yang tersisa ketika semua pintu komunikasi sudah tertutup. Dan mungkin yang paling penting untuk kita renungkan bersama adalah betapa berharganya komunikasi dalam sebuah keluarga, betapa mahalnya sebuah telepon yang diangkat, betapa berartinya sebuah percakapan biasa yang kadang kita anggap remeh. Karena bagi Gideon Tengker, hal-hal sederhana itu sudah lama sekali tidak ia dapatkan.